Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang mengapa perubahan kadang tidak bisa instan ya. Mengapa perubahan kadang tidak bisa instan. Teman-teman semua, tentunya harapan dari setiap orang kalau ditarik ke akarnya, ujung-ujungnya adalah perubahan ya. Perubahan itu berarti sesuatu yang kita anggap lebih baik ya. Misalnya lebih sehat ya, kalau misalkan kurus lebih gemuk ya. Kalau yang merasa kegemukan lebih kurus ya. Pokoknya lebih dianggap baik dari keadaan sekarang ya. Lebih ganteng, lebih cantik ya. Apapun itu. Bahkan kalau misalkan kita tarik ke dalam kehidupan yang lebih luas lagi, misalkan hubungan dengan pasangan hidup kita lebih harmonis, keadaan keuangan lebih banyak, ya bisnis lebih progres dan seterusnya. Intinya adalah setiap orang menginginkan keadaan yang lebih baik, dan itu yang memotivasi orang untuk tergerak melakukan perubahan. Ya, perubahan-perubahan ini bisa diupayakan dengan banyak hal, bisa dengan memperbanyak tindakan, dengan memperbanyak isi yang ada di dalam otak mereka ya, alias mereka menambah pengetahuan dan macam-macam. Ya, ada yang dia sampai menekuni agama, lebih rajin ibadah, ujung-ujungnya adalah menginginkan perubahan. Nah, tetapi ada salah satu hal yang kadang sering saya amati sebagai penyakit ketika kita mengupayakan perubahan, yaitu kita ingin instan ya. Jadi ingin perubahan itu segera. Dalam beberapa hal, perubahan bisa instan. Bisa instan ya. Instan ini juga relatif ya. Misalkan kalau kita anggap dalam hitungan menit ya, kalau kita anggap 1 menit itu berubah terus instan ya, oke, kita bisa sepakati. Cuman dalam beberapa hal-hal yang lebih kompleks, apalagi melibatkan banyak variabel, melibatkan banyak faktor, melibatkan banyak orang yang terlibat di dalam situ, maka perubahan kadang nggak bisa instan. Bahkan dalam beberapa hal yang sangat mendalam, untuk diri kita sendiri, yang melibatkan diri kita sendiri pun, perubahan itu nggak bisa instan. Cukup banyak mungkin orang yang berputus asa ketika mengupayakan perubahan. Misalnya mereka sudah ikut pelatihan ya, kemudian mempraktekkan ya, misalkan dapat ilmu vibrasi ya atau belajar NLP, belajar hipnoterapi, melakukan self terapi, self programming, afirmasi, sudah ikut training motivasi, lalu actionnya gila-gilaan. Tetapi mereka jadi bertanya-tanya, kenapa ya kok hasilnya nggak kunjung datang? Mereka melihat kayaknya salah deh ya. Nah, hasrat ingin segera mencapai perubahan itu sendiri, atau yang saya sebut tadi ingin instan, ini yang membuat kita akhirnya tidak istiqomah, tidak konsisten dalam terus mengupayakan. Akhirnya kita terlalu cepat menilai di tengah jalan, ini kayaknya nggak berhasil deh cara ini. Terus akhirnya kita menghentikan, padahal sebetulnya sudah deket, bisa jadi gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa gitu loh? Kenapa kok harus harus lambat gitu loh? Kenapa nggak bisa cepet gitu ya? Kenapa kok seharusnya cepet? Kenapa kok lambat gitu maksud saya? Maaf tadi salah kata-kata. Nah, begini teman-teman semua ya. Kalau misalkan Anda sedang berpikir, Anda mungkin sekarang memikirkan sesuatu, misalkan memikirkan bahwa Anda itu gagal ya. Kemudian Anda coba ganti perubahan. Ya, perubahan dalam pikiran Anda, bayangkan Anda berhasil. Bisa cepat sekali kan perubahan itu. Nah, itu perubahannya terjadi pada level pikiran. Tetapi ketika kita sudah bicara perubahan pada level material, misalkan Anda menyadari bahwa ada program yang salah terkait dengan uang, kemudian Anda mencoba mengubah besaran angka di dalam pikiran Anda. Lalu Anda menjalani hidup, terus Anda melihat, kok perasaan siklus finansial saya tidak berubah-berubah? Kok perasaan siklus bisnis saya tidak progres? Nah, teman-teman semua sadari bahwa perubahan di level material ya, itu membutuhkan waktu. Beda sama perubahan hanya di level yang abstrak kayak di pikiran kita. Kalau perubahan dari level sudah sampai pada level material, berarti kan dari mind to muscle, ibaratnya dari pikiran itu sampai ke otot. Nah,
Kalau misalkan kita mau mempelajari bagaimana proses terjadinya perubahan, ya, kita perlu belajar tentang biologi, contohnya tentang otak. Ternyata pada saat kita membangun satu pemikiran tertentu, ya, otak kita membangun satu jejaring, ya, satu rangkaian tertentu, sirkuit tertentu di sini, ya, berupa entah itu neuron atau istilahnya saraf gitu, sehingga itu jadi jembatan secara fisik sehingga program pikiran tertentu itu menjadi otomatis gitu, ya. Ada istilahnya neuroasosiasi atau gimana, saya lupa. Nah, itu kan bangunnya kan nggak sebentar, ya. Misalkan kita anggap bangunan sirkuit yang sudah kita bangun ini salah nih, salah. Lalu Anda ikut sebuah pelatihan, ikut sebuah pembelajaran, lalu baru sadar, wah, ini kayaknya ada yang salah. Lalu Anda mencoba untuk membuat satu program baru. Berarti kan program lama butuh dihilangkan, kan? Nah, untuk menghilangkan program lama sehingga program baru bisa masuk, ini kan butuh waktu. Kalau di level abstraknya mungkin bisa, tetapi otak itu kan butuh waktu untuk menyusun secara fisikal ini loh. Nah, kalau misalkan di hardware-nya kita sudah jadi, sudah sirkuitnya terbangun, maka di situ komplit sudah antar hardware dan software kita, dan di sini akan komplit sekali bagaimana alam semesta akan merespon apa yang kita harapkan untuk berubah. Jadi sadari bahwa perubahan di level fisik kita saja itu butuh waktu gitu loh. Dan sementara kita mengharapkan perubahan di level material yang lebih besar, berharap itu lebih cepat. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya sabar itu perlu, karena sometimes itu butuh waktu, karena kita sudah membangun hal yang salah bertahun-tahun, lalu kita pengen dalam pelatihan sehari langsung berubah. Ini yang keliru menurut saya. Nah, memang penyakit kita sebagai orang modern adalah kenapa kita cenderung ingin instan. Salah satu penyebabnya adalah kita dimanjakan oleh teknologi dan kemajuan zaman, dan semuanya menawarkan cepat ya. Ya, apapun dibuat cepat, ya. Ya, pesawat tadinya lambat dibuat cepat, ya. Kereta tadinya lambat dibuat cepat, sehingga kita terbiasa cepat. Dulu Anda ngirim surat dari Jawa ke Kalimantan kilat pun butuh seminggu, dan Anda sabar. Tapi Anda perhatikan sekarang, Anda cuman ngirim pesan, ya, BBM atau WhatsApp, ya, BBM terutama, kemudian pesan Anda pending selama 2 menit aja, cuma pending 2 menit atau 5 menit. Anda amati, emosi Anda bisa terpicu untuk naik. Kenapa kita dulu bisa sabar seminggu, sementara sekarang kita tidak bisa sabar hanya untuk menunggu 5 menit. Nah, kita bisa lihat bahwa kita sudah dibiasakan untuk cepat ini menjadi satu program yang akhirnya menghalangi kita untuk sabar di tingkatan hardware. Nah, itulah sebabnya beberapa ritual spiritualitas, ya, apapun agama Anda, apapun ritual Anda, misalkan agama saya Islam, sholat itu kan gerakannya pelan, Allahu Akbar. Dengan kita dilatih pelan itu mengimbangi hasrat untuk terburu-buru, hasrat untuk instan dalam segala hal. Seperti itu. Jadi sebetulnya penyakit ingin instan itu faktornya memang juga karena lingkungan, ya. Tapi kita akhirnya jadi sadar bahwa segala bentuk ritual itu sebenarnya untuk juga membenahi sifat ingin instan dalam diri kita. Baik teman-teman semua, intinya itu jadi perubahan kadang butuh waktu, tidak instan. Dan ingat, membuat mie instan pun butuh proses, butuh waktu. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.